Halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome to day 4 ya, hari keempat. Hari ini tanggal 21, selamat Hari Kartini bagi teman-teman yang cewek. Ada berapa banyak cewek yang ikut STM? Coba komen. Selamat Hari Kartini dari rumah. Sebentar. Sepertinya ada yang salah dengan ruangan ini, ternyata AC-nya belum saya nyalain. Pantesan panas. Oke. Sekarang aman ya. Jadi hari ini kita masuk ke climate. Kita kemarin udah bahas tentang looking for balance di awal hari pertama. Terus kita kemarin udah bahas tools of the trader, trading platform. Kita udah bahas price chart, market data, candlestick, ticker symbol, time frame, dan trading teknologi juga kita udah belajar teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke climate. Oke. Saya akan share screen dulu. Boom. Loh, kok belum muncul? Alright. Malam Mas Angga, malam teman-teman, malam Mas Angga, suara jelas dan gambar bagus. Thank you teman-teman. Sebaiknya udah nggak perlu ditanya lagi, langsung jawab itu ya. Thank you Mas, Mbak Erma, selamat Hari Kartini. Halo Mas, malam Mas Angga, Mas Fadli, Mas Rifki, dan teman-teman STM. Emang ada Mas Fadli dan Mas Rifki ya? Aku nggak tahu. Apakah ada Mas Fadli dan Mas Rifki di sini? Ini Mas Julius Chandra Wirjaya, welcome. Alright. Teman-teman, hari ini kita akan bahas market climate. Ini salah satu topik yang sangat penting ya. Salah satu topik yang sangat penting, dan market climate ini juga nantinya teman-teman bisa jadi pegangan supaya ini menyelamatkan teman-teman semua. Jadi kayak malam tadi adalah malam di mana kita tahu bahwasanya berpegang teguh sama trading plan, punya trading system yang benar, itu akan sangat menyelamatkan. Ada dong, oh ternyata ada Mas Rifki. Akan menyelamatkan. Jadi semalam kalau teman-teman tahu atau mungkin teman-teman ngikutin, harga oil drop sampai 0, bahkan sampai di bawah 0, sampai minus $37. Dan beberapa waktu yang lalu ya, saya banyak dengar teman-teman trader di Indonesia gitu ya, banyak broker-broker lokal bilang, kalau punya duit 300 juta nih, beli oil aja nih, nggak mungkin murah, harganya nggak mungkin jadi 0 gitu ya. Banyak orang selalu bilang kayak gitu ya. Pas oil lagi murah ya, di bawah $20 per barel gitu, crude oil, banyak orang bilang, wah waktunya beli oil nih, kalau punya duit 300 juta beli oil, hold, pasti naik, kan gitu-gitu ya. Banyak orang ngomongin begitu tanpa trading plan yang bagus, tanpa ilmu yang jelas gitu ya. Banyak orang ngajarin, nggak tahu, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar broker-broker lokal, mereka ngajarin orang kalau punya duit sekarang itu masuk beli oil gitu. Banyak percakapan di grup-grup Facebook kemarin, juga grup-grup trading di Indonesia juga ngomongin beli oil, karena mereka berpikir harga oil tidak mungkin jadi 0 kan. Dan hari ini terjadi, harga oil bukan hanya 0 tapi minus. Jadi sebagian besar yang trading tanpa plan, trading tanpa knowledge yang cukup, cuman karena murah waktunya beli gitu ya, itu hari ini banyak yang mengalami margin call dan kehilangan duit sangat-sangat banyak. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada yang ngalamin itu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu dengan market climate. Banyak MC di oil, malam Mas Angga dan teman-teman. Selamat Hari Kartini buat Mbak Lisna. Oh, Mbak Lisna nggak ada di sini. Oke, jadi market climate ini apa sih teman-teman? Jadi market climate ini kita bisa melihatnya sebagai current market environment. Jadi situasi kondisi market saat ini. Jadi current market situation. Jadi ketika kita mau masuk ke market, kita harus tahu environment-nya. Kita harus tahu kondisi marketnya sekarang lagi ngapain. Jadi itu. Jadi kita sebutnya sebagai market climate. Jadi climate itu kayak iklim aja. Lagi musim apa nih? Musim panas, musim dingin gitu ya. Jadi kalau kita tahu musimnya, kita tahu harus ngapain. Kalau musim panas ya kita jualan es gitu ya. Kalau musim dingin kita jualan apa? Indomie rebus misalnya kan ya. Jadi kita harus tahu musimnya. Absen dulu Mas Gadi. Welcome. Jadi market climate ini adalah current market environment. Jadi adalah kondisi market saat ini. Nah, kita tahu teman-teman, beberapa market karakteristik itu bisa bertahan cukup lama. Jadi kita pengen berada di market-market yang mempunyai karakter yang bertahan lumayan lama. Jadi kenapa? Kalau marketnya bertahan, jadi ada beberapa karakter di market
ada beberapa karakter di market, kok keselip-keselip saya, yang biasanya bertahan cukup lama. Nah, itu bagus banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia bertahan cukup lama, biasanya dia meningkatkan bikin kita mempunyai higher probability trade, jadi meningkatkan probabilitas kita. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu sekarang lagi musim panas, jualan es itu probabilitas lakunya lebih tinggi daripada pada saat musim hujan kan gitu ya. Jadi kita harus tahu kalau kita berada di market yang karakteristiknya bertahan cukup lama itu bagus. Kayak misalnya sama kayak climate. Jadi climate itu sama kayak musim lah kalau di kita ya. Jadi kalau musim apa ya kita ikutin jualan apa gitu. Karena kalau musim biasanya bertahan cukup lama. Kalau musim apa bertahan 3 bulan. Dalam 3 bulan itu menciptakan peluang-peluang baru. Nah, kalau musimnya lama, peluang kita juga lebih mudah dan kita akan dapat higher probability trades gitu. Nyambung nggak ya? Nyambung lah. Jadi kalau kita tahu trennya, kalau kita tahu musimnya, jadi musim dan tren biasanya bertahan cukup lama. Nah, itu memberikan kesempatan buat kita di mana menghindari market bergerak tidak seperti biasanya. Jadi kalau market itu biasanya cenderung bertahan cukup lama musimnya. Jadi musim tadi nanti kita bahas di dalam musim itu isinya apa aja, di dalam climate itu isinya apa aja. Saya pakai kata-kata musim di sini. Dan kalau dia cenderung stabil, maka biasanya dia market bergerak di luar kebiasaan itu lebih sedikit. Otomatis probabilitasnya meningkat. Ya. Berikutnya menawarkan longer lasting trade. Jadi kalau kita bisa bertahan lebih lama di trade, berarti kita bisa dapat targeting yang lebih jauh. Jadi kita bisa memaksimalkan market movement untuk dapetin profit yang lebih besar lagi. Jadi kita pengen berada di karakteristik market yang bertahan cukup lama. Kita sebutnya sebagai market climate. Nah, apa aja tadi yang saya sebutkan tadi, market karakteristik yang biasanya bertahan cukup lama. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah market trend. Jadi trend ini gampang banget. Trend itu apa? Trend adalah overall direction of market. Jadi immediate move-nya, arahnya. Jadi marketnya lagi kemana nih? Lagi naikkah, lagi turun, atau lagi ke samping? Atau within the range, atau orang nyebutnya sideways. Jadi market itu arahnya cuma 3. Either dia uptrend, downtrend, atau ranging, atau sideways nyebutnya. Jadi kita sebutnya sebagai market trend. Nah, trend ini biasanya cenderung bertahan cukup lama. Istilahnya kalau dalam trading, trends tend to continue. Jadi tren itu biasanya berlanjut. Nah, karena tren biasanya berlanjut, tren biasanya bertahan cukup lama, otomatis kalau kita trading di dalam tren, pertama tadi kita udah membuat kita higher probability, kemungkinan tradingnya work lebih besar. Karena kalau marketnya sedang dalam tren dan kita tahu tren itu tend to last atau tend to continue itu, jadi tren itu cenderung bertahan cukup lama, maka kalau kita trading searah dengan tren, maka pertama meningkatkan probability. Kemungkinan besar trennya bekerja jauh lebih baik daripada kemungkinan dia nggak bekerja. Karena marketnya kalau dalam trading, kemungkinan dia bergerak tidak sesuai dengan kebiasaan dia itu lebih kecil. Nah, tren biasanya bertahan cukup lama. Sama kayak tren cappuccino cincau, ya lumayan lama ada tren cappuccino cincau gitu ya. Apalagi trennya tren es buah rumput laut gitu bertahan cukup lama kan gitu ya. Tren ice kepal Milo, atau apa dulu yang bagi teman-teman yang udah tua dulu, tren celana cut bray gitu ya, celana Arafik itu bertahan lumayan lama. Tren skincare Korea gitu ya, jadi tren itu bertahan cukup lama. Kalau teman-teman bisa memposisikan diri dengan baik di dalam tren, teman-teman akan making money, baik itu di kehidupan nyata maupun di trading gitu ya. Jadi sama seperti trading, kalau kita bisa tahu trennya dengan benar, kita bisa memposisikan diri kita trading searah dengan tren. Pertama meningkatkan probabilitas, yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk capturing longer movement. Jadi kita bisa dapat target profit yang lebih jauh, lebih bisa memaksimalkan profit kita. Oke? Koneksitas sangat bagus baik gambar maupun suara. Berikutnya adalah market sustainability. Jadi ini salah satu karakteristik dari market yang bertahan cukup lama. Jadi tadi tren itu adalah salah satu dari bagian climate. Jadi climate tadi isinya bukan hanya tren. Jadi kalau kita ngomongin market climate itu kita tidak merefer sebagai tren. Betul, tren adalah salah satu bagian dari climate. Jadi climate itu isinya pertama tren, yang kedua adalah market sustainability. Jadi seberapa jauh harga sudah traveling dari awalnya. Jadi gini, kalau kita ngomongin uptrend, jadi seberapa lama uptrendnya sudah berlangsung, kurang lebih gampangnya gitu. Jadi kalau marketnya sedang dalam uptrend, kita harus tahu pertama seberapa lama tren ini sudah berlangsung, dan yang kedua adalah biasanya tren ini berlangsung berapa lama. Itu penting tahu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu tren ini biasanya bertahan berapa lama dan teman-teman tahu sekarang sudah berjalan berapa lama,
teman-teman tahu bahwasanya kondisi ini masih mungkin untuk lanjut atau sudah akan berubah. Misalnya, contoh lagi ya, misalnya kita tahu tren makanan tadi ya, makanan pinggir jalan itu bertahan dalam waktu 6 bulan misalnya ya. Misalnya cappuccino cincau bertahan 6 bulan misalnya. Es buah rumput laut bertahan 6 bulan. Jadi ketika ada tren baru, kita tahu tren makanan ringan biasanya bertahan 6 bulan. Ini saya ambil contoh random aja teman-teman. Jadi misalnya begitu muncul ais kepal Milo, teman-teman tahu sekarang trennya ais kepal Milo. Tapi teman-teman harus tahu, oke, trennya biasanya bertahan 6 bulan. Nah, yang perlu teman-teman cek adalah sustainability-nya. Sekarang, ini sudah berlangsung berapa lama naik trennya? Kalau sekarang tren benar, sekarang trennya adalah ais kepal Milo, tapi kalau biasanya bertahan 6 bulan, sedangkan sekarang udah berlangsung 5,5 bulan trennya, berarti sudah telat, late to the party, kan gitu ya. Kita sudah telat join trennya, karena bisa jadi bentar lagi tren ini akan habis dan ganti tren baru, kan gitu ya. Begitu juga dalam market. Ketika kita trading, kita harus tahu, pertama kita harus tahu marketnya trennya apa nih, uptrend atau downtrend. Tapi tahu uptrend atau downtrend saja tidak cukup teman-teman. Kita harus tahu kalau uptrend ini biasanya berlangsung berapa lama, dan sekarang trennya ini sudah berlangsung berapa lama. Kalau misalnya saya buka chart gold daily gitu ya, dan saya tahu gold itu kalau bergerak naik, biasanya naiknya bertahan selama 9 hari gitu ya. Kalau saya tahu gold biasanya kalau naiknya bertahan 9 hari berdasarkan statistik tentu aja. Nah, kalau saya tahu trennya bertahan 9 hari biasanya, dan sekarang baru hari ketiga, berarti saya tahu saya masih punya kesempatan 6 hari lagi trending di gold. Berarti saya bisa memposisikan diri saya trading searah dengan tren. Berarti saya bisa beli gold, karena saya tahu trennya masih bisa berlanjut. Tapi kalau misalnya saya tahu euro USD sedang dalam downtrend, sedangkan secara statistik euro kalau downtrend bertahan selama 8 hari misalnya. Euro downtrendnya bertahan selama 8 hari. Sedangkan sekarang euro sedang dalam downtrend tapi sudah hari ke-9. Berarti sudah lewat. Nah, kalau sudah begitu apa yang terjadi? Berarti saya udah tahu nih, biasanya bertahan 8 hari, tapi ini udah bertahan hari ke-9. Artinya kemungkinan besar trennya akan segera berubah. Berarti saya sebaiknya tidak berhenti nge-sell euro gitu ya. Saya harus bersiap-siap terhadap perubahan tren karena sudah melewatin kebiasaannya. Pertanyaannya, bisa nggak market yang sudah tren 9 hari tren terus selama 30 hari? Bisa aja, tetapi kemungkinannya akan lebih kecil. Sekali lagi, dalam trading kan kita stacking probability, jadi kita harus meningkatkan probabilitas atau kemungkinan kita benar. Jadi ada ada dua karakteristik dari market yang bertahan. Pertama tren, yang kedua sustainability. Nah, yang ketiga, bagian dari climate juga adalah market volatility. Jadi market volatility ini speed dari price movement, seberapa cepat harga bergerak meninggalkan dalam arah trennya. Jadi trennya misalnya kita tahu marketnya uptrend, sudah berlangsung berapa lama, dan kita pengen tahu seberapa cepat pergerakannya. Jadi seberapa jauh harga sekarang dari ideal entry kita. Jadi 3 bagian ini, volatility, sustainability, dan market trend ini membentuk yang kita sebut dengan climate. Nah, kalau teman-teman punya proper trading metodologi, kalau teman-teman punya sebuah metode trading yang proper, yang baik, yang benar, yang baku gitu, 3 karakteristik market tadi, trennya apa, sudah berlangsung berapa lama, dan seberapa cepat pergerakan harganya, akan memberitahu kita apa yang harusnya kita lakukan sebagai trader. Apakah sebaiknya saya jadi buyer, apakah sebaiknya saya jadi seller, atau sebaiknya saya berhenti trading sama sekali. Jadi teman-teman udah harus putuskan. Ketika teman-teman buka chart, teman-teman harus tahu climate-nya lagi ngapain. Bentar, ini kenapa bunyi terus HP saya? Ini percakapan di Survival to Mastery ternyata. Coba ada percakapan apa? Oke. Jadi kalau teman-teman punya metode trading yang benar ya, proper trading metodologi gitu, teman-teman dengan 3 hal tadi, dengan kita tahu trennya kemana, naik, turun, atau sideways. Setelah itu kita harus tahu sustainability-nya, trennya sudah berlangsung berapa lama, berikutnya biasanya bertahan berapa lama, dan teman-teman tahu volatilitasnya seperti apa, maka teman-teman akan bisa memutuskan apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer, jadi seller, atau saya berhenti atau tidak trading sama sekali hari ini. Nah, untuk mengecek climate, teman-teman, kita mempunyai sebuah tools yang kita sebut dengan auto climate. Jadi hari kemarin kita udah bahas, sebagai trader tugas kita adalah menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, should I be a buyer or a seller? Apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau jadi seller? Apakah sebaiknya hari ini saya buy only, beli doang, atau saya fokus sell only atau sell doang? Dan apakah sebaiknya saya berhenti trading aja hari ini? Jadi teman-teman sebagai trader kita harus tahu ketika buka chart, harus memposisikan diri, hari ini saya sebaiknya jadi buyer atau jadi seller, atau sebaiknya saya nggak trading. Nah,
tools auto climate adalah tools yang mengecek climate secara otomatis, dari namanya udah bener ya, auto climate. Dan dari sini teman-teman tahu, ketika climate-nya define, ketika climate-nya jelas, trader tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ketika saya buka chart dan saya lihat climate-nya jelas atau confirm atau define, maka saya tahu apa yang harus saya lakukan. Either jadi buyer atau jadi seller, kan gitu ya. Jadi setelah saya buka chart, saya attach auto climate, saya tahu, oh sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau sebaiknya jadi seller. Kenapa? Karena saya tahu climate-nya jelas atau define atau confirm. Nah, ketika market climate-nya tidak jelas, ketika tidak confirm, teman-teman, maka trader sebaiknya berhenti trading hari itu. Berarti kalau saya buka chart, saya attach auto climate-nya dan climate-nya nggak confirm, berarti sebaiknya saya berhenti trading mata uang itu hari ini. Jadi saya either ganti time frame atau ganti chart, kan gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak punya statistical advantage. Ingat, sebelum kita masuk ke market, kita harus punya probabilitas untuk winning. Dalam hal ini adalah berdasarkan statistik, atau kita nyebutnya statistical advantage. Kita harus punya keuntungan secara statistik. Berdasarkan data di masa lalu, kita harus tahu bahwasanya kalau dia uptrend-nya bertahan berapa lama, saya sekarang berada di hari keberapa. Kalau climate-nya jelas. Kalau climate-nya nggak jelas, ya sebaiknya kita nggak entry, karena kita nggak punya probabilitas yang tinggi. Kita hanya mau entry, ingat kemarin kita udah bahas di awal, kita hanya mau entry ketika probability-nya cukup, reward-nya cukup, dan resikonya kecil, ya. Oke, lanjut. Jadi ini namanya auto climate, teman-teman. Nanti kita akan masuk ke dalam chartnya langsung ke TradingView untuk melihat auto climate secara live. Jadi ini Euro USD time frame 1W itu weekly ya. Jadi 1 minggu, satu candle ini umurnya 1 minggu, teman-teman. Dan kalau teman-teman masuk, teman-teman attach auto climate, nanti di bagian bawah seperti ini akan ada tampilan auto climate-nya. Nanti kita akan jelasin detail langsung di TradingView. Jadi ini namanya auto climate. Nah, di auto climate itu ada 2 warna. Kalau warna sapphire atau biru ya, ini Jose milih warnanya susah, sapphire gitu. Padahal biru aja ya, biar gampang ya. Kalau warnanya biru, maka dia define, yaitu marketnya sedang up market. Kalau dia ruby, ya, jadi dia pakai sapphire dan ruby. Kalau ruby artinya marketnya sedang berada dalam down market. Jadi kalau biru, teman-teman bisa lihat ketika climate-nya biru, marketnya sedang up market. Kalau warnanya merah, maka dia down market. Sapphire, ruby, biru merah. Kita sepakatin biru merah, biar gampang ya. Berikutnya, ada dotnya. Kalau dotnya tipis, teman-teman bisa lihat, kalau dotnya tipis berarti unconfirmed climate. Teman-teman bisa lihat climate-nya tidak jelas kalau dotnya tipis. Jadi marketnya nggak jelas nih, arahnya naik, turun, atau nggak jelas. Jadi kalau dia tipis berarti nggak jelas atau tidak confirm. Kalau dia dotnya tebal, berarti dia confirm climate, jadi climate-nya jelas. Jadi kita lihat warnanya dulu. Kalau warnanya merah berarti down market, kalau biru berarti up market. Kalau biru tipis berarti tidak confirm, naik tapi tidak confirm atau belum jelas. Kalau dia biru dan tebal berarti confirm. Kalau confirm kita tahu apa yang kita lakukan, kalau tipis sebaiknya kita berhenti trading di mata uang tersebut. Oke. Berikutnya di sini ada ATR spread. Jadi ATR spread ini mengukur seberapa jauh harga sekarang dari ideal buying atau selling price berdasarkan ATR. Nanti kita akan bahas di belakang apa itu ATR. Oke. Berikutnya di sini mungkin teman-teman nggak kelihatan, ini ada market sustainability stats. Jadi ada sustainability-nya. Jadi kita bisa tahu kalau dia going down biasanya berapa lama, kalau dia down market biasanya berapa lama, kalau dia up market biasanya up marketnya bertahan lama. Dan sekarang ada stats-nya. Stats-nya adalah sekarang sudah hari keberapa atau minggu keberapa atau sudah candle keberapa yang bergerak naik atau turun berdasarkan arah dari climate-nya. Oke, trading time. Jadi kita akan mendemokan bagaimana cara menggunakan auto climate. Alright. Jadi yang pertama teman-teman, kita masuk ke tradingview.com. Teman-teman bisa masuk ke tradingview.com. Teman-teman lalu ketik. Ini kok nggak bisa diklik. Boom. Oke, wait a second. Jadi kita akan buka TradingView. Saya akan pakai akun yang gratisan aja biar semuanya bisa. Biar sama ya tampilannya. Oke. Not now. Oke. Teman-teman bisa lihat, oke di sini. Oke, teman-teman bisa lihat layar saya di sini. Saya punya akun TradingView ya.
Kalau teman-teman udah login, teman-teman tinggal buka browsernya, buka browser baru, saya ketik di sini tradingview.com. Teman-teman ketik tradingview.com, maka kita akan masuk ke TradingView. Nah, di TradingView di sini teman-teman bisa ketik, di sini ada ticker, teman-teman bisa ketik aja, misalnya Euro USD gitu ya. Setelah itu enter. Jadi kita tinggal ketik Euro USD enter, maka dia akan buka chart seperti ini. Nah, setelah buka chart, teman-teman klik di sini ada full feature chart. Jadi di sini ada full feature chart, kita klik, maka akan kebuka chartnya seperti ini. Jadi tampilan chartnya akan seperti ini. Ini harusnya belum muncul, jadi tampilan chartnya akan seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman pakai TradingView yang versi free atau versi gratis ya. Ini saya pakai nama Rudika, jadi saya punya banyak banget login TradingView untuk bikin tutorial ya. Jadi, atau teman-teman bisa lihat juga dari sini, teman-teman bisa klik chart di sini, terus klik chart juga bisa langsung dari situ. Jadi ada 2 pilihan, saya ulang. Kalau teman-teman ke TradingView, ini kita nggak bisa buka banyak-banyak. Leave, kalau teman-teman buka TradingView, tradingview.com gitu. Nah, teman-teman login, kalau belum login, teman-teman login dulu. Kalau belum login, tampilannya akan seperti ini. Terus saya klik sign in, terus saya ketik di sini Rudika gitu ya. Gitu, terus saya login. Maka akan muncul seperti ini. Rudika, terus teman-teman tinggal klik chart di sini. Klik aja chartnya. Dia akan otomatis nge-load chartnya, chart Euro USD. Chart apapun. Teman-teman, saya akan close dulu. Kalau teman-teman chartnya misalnya di sini AAPL segala macam, tinggal ketik aja. Kita mau Euro USD gitu ya. Nah, Euro USD nanti teman-teman bisa, saya akan bikin satu tutorial khusus tentang TradingView setelah ini. Ayo Mas Wijaya, coba di GBPSD dong Mas, tadi siang coba liatin charting sendirian. Sama aja, mau GBP USD juga boleh, tinggal ketik GBP USD. Jadi kalau teman-teman mau ganti chart, teman-teman tinggal ketik aja di layar atau ke kiri, sebelah kiri di sini ada klik di sini bisa dimasukin angkanya. Saya hapus jadi USD JPY gitu, bisa diketik di situ ya. Oke, dalam hal ini saya mau di USD JPY aja nggak apa-apa, atau saya mau di Euro USD. Euro USD. Oke. Selanjutnya di sini ada time frame. Di sini saya pakai daily ya, karena 1D. Nah, teman-teman ada beberapa settingan yang perlu saya lakukan, nanti teman-teman bisa ikutin atau saya bikin tutorial khusus nanti di YouTube. Saya tinggal klik kanan, setting gitu ya. Saya mau tampilkan banyak hal, misalnya previous cost value line, saya mau munculin, nggak bisa ya. Saya misalkan mau masukkan indikator last value label, ini penting nanti di checklist. Nanti teman-teman tinggal ikutin, nanti kita akan bikinin tutorialnya. Terus appearance, watermark saya akan munculin, jadi supaya teman-teman bisa lihat apa tampilannya, itu chart apa sebenarnya. Saya mau bikin tidak terlalu tebal nih, 18% aja. Terus gridnya saya biasanya nggak suka pakai grid, jadi gridnya saya ilangin aja biasanya. Terus ini saya ilangin. Oke, saya okein. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat ini Euro USD 1D. Nah, ini biasanya saya juga nggak suka nih ada berita news di situ karena bikin chartnya jadi nggak bagus. Saya ke event, saya tinggal unshow aja. Oh, sorry, ini maksudnya. Nah, jadi teman-teman berada di time frame sekarang Euro USD 1D. Nah, gimana cara memunculkan climate? Teman-teman masuk ke bagian indikator. Selanjutnya, teman-teman akan nunggu di sini ada invite only script. Teman-teman pilih auto climate. Jadi sekali lagi saya ulangin caranya, teman-teman masuk ke indikator. Saya close sekali lagi, saya ulangin sekali lagi, indikator, invite only script, pilih auto climate. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah auto climate. Oke, saya lihat coba di GBP USD Mas, tadi siang GBP USD saya ketik GBP USD. Langsung enter gitu ya, GBP USD enter akan muncul GBP USD. Nah, climate-nya teman-teman bisa lihat di sini, climate-nya itu very simple. Jadi teman-teman yang dilihat cuma satu, cuma dot terakhir. Jadi satu-satunya yang teman-teman perlu pedulikan hanya satu, yaitu yang terakhir yang ini. Jadi dot terakhir, titik terakhir. Jadi dot terakhir. Teman-teman lihat dari warnanya. Pertama warnanya dulu. Ini warnanya apa? Biru atau merah? Merah. Kalau warnanya merah berarti kita tahu dia down market. Di warnanya merah berarti down market. Kalau down market berarti saya sebaiknya jadi seller only gitu ya. Jadi kalau marketnya sedang down, sebaiknya saya jadi seller only.
Nah, berikutnya yang bisa lihat adalah tebal atau tipis. Kalau dia tebal berarti confirm down market. Kalau dia tipis berarti down market yang tidak confirm. Jadi saya bisa lihat dari sini, teman-teman. Jadi cara baca auto climate gimana? Simpel banget. Lihat titik paling belakang. Titik paling belakang, kita cek warnanya. Kalau warnanya merah berarti down market, kalau warnanya biru berarti up market. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita cek adalah tebal atau tipis titiknya. Kalau tebal berarti confirm atau jelas, kalau tipis berarti tidak confirm atau jelas. So far teman-teman ada pertanyaan seputar climate, kayaknya ini gampang banget ya. Syaratnya satu tidak buta warna. Kalau buta warna teman-teman perlu bikin satu abu-abu muda, satu abu-abu tua gitu. Very simple, teman-teman tolong ketik di chat box ya kalau teman-teman paham atau kurang paham. Karena ini udah mulai agak teknis, nanti kita akan masuk ke sesuatu yang lebih teknis lagi. Mana kursor saya? Saya kembali ke chart dulu. Setelah ini kita akan masuk ke order flow ya. Order flow ini lebih penting lagi. Jadi order flow ini salah satu yang paling penting. Ini adalah meat and potatoes istilahnya. Jadi adalah kunci para trader. Nah, sekarang saya akan latihan, teman-teman paham kalau merah dot tebal tapi garis ke bawah. Saya belum bahas garisnya. Bahas merah dulu, dot tebal dan segala macam. Kalau saham trading view free saya nggak tahu apakah datanya delay atau tidak. Kalau datanya delay berarti kurang oke. Tapi kalau datanya nggak delay berarti oke. Pada dasarnya kita bisa ngecek apapun. Misalnya saya mau ngecek Bitcoin ya BTC USD gitu ya. Saya pengen lihat climate-nya BTC USD ya bisa. Teman-teman tinggal masukin BTC USD diketik, nanti dia akan ngeload climate-nya. Oke, kita tunggu. Magic climate-nya merah, berarti sedang dalam confirm down market. BTC USD sedang dalam down market confirm gitu ya. Nah, saya balik lagi ke GBP USD teman-teman. Jadi yang pertama udah paham ya teman-teman, cek dulu titik yang terakhir. Ingat yang terakhir yang dicek, yang belakang-belakang sudah tidak penting. Yang terakhir kita lihat warnanya. Kalau merah berarti down market, kalau biru berarti up market. Kalau dia tipis berarti tidak confirm, kalau dia tebal berarti confirm. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan gedein dulu climate-nya biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Yang kedua, di sini kita punya ekornya. Nah, kalau teman-teman lihat ekornya ini adalah jarak harga sekarang running price dari ideal entry kita. Nah, ideal entry kita belum masukin. Ideal entry kita itu dihitung berdasarkan EMA 9. Jadi teman-teman cara masukkan EMA, balik lagi kita akan praktek besok. Kita akan masukkan EMA-nya, ketik indikator, selanjutnya teman-teman pilih built-in gitu ya, terus teman-teman ketik moving average gitu ya, teman-teman ketik moving average, nanti akan muncul, kita akan pilih moving average eksponensial. Jadi kita akan pilih moving average eksponensial, kita klik sekali, dia otomatis akan masuk ke chart. Teman-teman bisa lihat ini sekarang ada garisnya di situ, itu adalah moving average eksponensial. Jadi kita akan pakai moving average eksponensial. Sekali lagi caranya simpel banget, ke indikator, terus teman-teman search di sini moving average. Nanti akan muncul moving average, yang kita pakai adalah moving average eksponensial. Teman-teman tinggal klik sekali, maka dia akan muncul. Nah, teman-teman bisa lihat di sudut kiri di sini akan ada nama indikator yang kita masukin di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada EMA 9 close ya. Saya tutup satu, ada EMA 9-nya. Nah, saya akan rubah warnanya, teman-teman. Caranya gampang, tinggal diklik sekali sampai dia muncul garis titiknya kayak gini. Setelah diklik, teman-teman bisa klik kanan, setting gitu ya. Terus di sini saya bisa pilih tipenya 9, kita pakai default. Stylenya, warnanya saya bisa rubah jadi biru ya. Terus ketebalannya saya naikin 1. Oke, misalnya gitu. Jadi saya klik OK. Jadi sekarang saya punya EMA 9 dan saya punya auto climate. Jadi balik lagi kita bahas. Warnanya menunjukkan arah dari marketnya, tebal atau tipis menunjukkan dia confirm atau tidak confirm, jelas atau tidak jelas. Settingan climate default ya mas, default, nggak perlu diganti. Jadi climate-nya default, EMA 9-nya juga default. Jadi EMA 9, moving average eksponensial periode 9. 9 ini default. Nah, si garis ini teman-teman, garisnya ini, batangnya ini menunjukkan seberapa jauh harga sekarang dari ideal entry kita. Jadi ideal entry-nya. Jadi di measure dalam ATR. Kalau misalnya sekarang kita tahu nih harga ideal entry kita adalah 1,24181. Teman-teman bisa taruh horizontal line, teman-teman bisa klik di sini, terus di sini ada horizontal line ya, saya klik. Kalau saya taruh line-nya di sini, ideal entry kita adalah 1,2417 kurang lebih gitu. Saya ketik 2 kali, koordinat 1,2417.
Nah, ini adalah ideal entry kita. Nah, ini ideal entry kita, ini harga sekarang di 1,2280. Harga idealnya adalah 1,2417. 1,2417 ini harga apa? Ini harga EMA 9. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau saya geser line-nya, teman-teman bisa lihat di sini ini ada harga EMA-nya nih, 1,24179 ini adalah harga EMA 9-nya. Oke, di sebelah sini, sebelah kanan, yang warnanya biru. Di warnanya tergantung dari warna garisnya. Kalau garisnya saya ganti warna hijau gitu ya, harganya juga hijau. Kalau saya ganti garisnya warna biru, harganya juga biru. Teman-teman tinggal pilih aja garisnya warna apa, warnanya akan ikutin. Oke, jadi garis ini teman-teman menunjukkan jarak harga sekarang dari harga ideal entry kita, dari harga running price ke harga EMA 9. Nah, ini di measure dalam ATR. Artinya kalau jaraknya 1,02 berarti jarak harga sekarang dari running price adalah 1 ATR. ATR ini adalah average true range, pergerakan rata-rata dari candle harian. Nah, ATR ini periodenya adalah periode 14, jadi 14 ini default, teman-teman. Di sini teman-teman saya lihat ada settingannya. Di auto climate-nya ada settingannya, kita pakai default aja, tapi kalau teman-teman lihat di sini ada settingannya. EMA-nya EMA 9, DMI-nya periode 14, ATR-nya 14, ini default semua. Jadi ATR ini settingan average true range-nya, jadi dia menghitung ATR chart ini selama 14 hari ke belakang, rata-ratanya berapa. Berikutnya DMI length-nya, dia itu menghitung untuk DMI itu untuk menghitung push-nya, apakah dia confirm up market atau down market. Sedangkan EMA 9 untuk menghitung EMA-nya ini. Jadi isinya 9 ini. Jadi titiknya warnanya menunjukkan arah, tebal atau tipis menunjukkan jelas confirm atau tidak confirm. Panjang garisnya ini menunjukkan seberapa jauh harga sekarang dari ideal entry price. Jadi teman-teman lihat, kalau harganya lebih dari 1 ATR, berarti kemungkinan butuh waktu 1 hari harga untuk traveling dari titik sekarang ke area entry kita. Kalau teman-teman sangat jauh kayak gini, di sini nih 3,2, berarti harga sekarang itu sangat jauh dari harga EMA 9, which is artinya peluangnya tidak urgent. Semakin dekat, semakin bagus. Jadi kita mau entry di climate yang ekornya tidak terlalu panjang. Kalau ekornya udah terlalu panjang, biasanya harga sudah meninggalkan area terlalu jauh gitu ya. Jadi preference ekornya yang pendek akan lebih bagus, tetapi pada intinya ini cuma untuk menghitung berapa jarak harga sekarang dari ideal entry kita. Berikutnya, di sini ada statistik. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada panah ke atas STD, di sini 4,66. Jadi ada panah ke atas, ada STD 4,66. Jadi si tools ini menghitung auto climate ini menghitung pergerakan GBP USD dari waktu ke waktu selama chart ini di load ya teman-teman. Dia akan menghitung kira-kira GBP USD ini kalau bergerak naik, biasanya naiknya berapa candle. Kalau candlenya daily berarti berapa hari. Kalau candlenya weekly berarti berapa minggu. Kalau candlenya 1 jam berarti berapa jam. Jadi kalau GBP USD naik berdasarkan statistik, sekali lagi berdasarkan statistik, kalau dia naik biasanya dia naik 4,66 candle. Kita akan selalu bulatkan ke atas. Jadi kita akan selalu bulatkan ke atas. Kalau 4,66 kita akan bulatkan menjadi 5. Jadi dibulatkan ke atas, bukan pembulatan waktu kita sekolah ya. Kita ketik sini dibulatkan ke atas. Warna yang terang, warna hitam aja, dan 8 dan bold gitu ya. Selalu dibulatkan ke atas. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat STD 4,66 berarti artinya secara statistik STD ini stand for standard deviation ya. Secara statistik biasanya GU kalau bergerak naik dia bergerak naik selama 4,66 candle atau kita bulatkan jadi 5 candle. Berikutnya di sini juga ada statistik panah ke bawah STD, artinya kalau dia down market biasanya down marketnya bertahan selama 5,62 candle. 5,62 kita bulatkan menjadi 6 ya, dibulatkan ke atas jadi 6 candle. Jadi kita tahu teman-teman dari data ini kalau saya ngelot time frame GBP USD daily, berarti saya tahu GU kalau naik ke atas biasanya naiknya 5 candle, kalau turun biasanya turunnya 6 candle. Berikutnya informasi apa yang saya punya di sini ada current-nya 1. Kalau current-nya 1 artinya sekarang kita sedang dalam down market dan sekarang adalah down market pertama, ini candle pertama. Artinya kalau saya buka chart GU, saya sebaiknya jadi apa nih? Jadi buyer atau jadi seller? Coba teman-teman ketik di komen, jadi buyer atau jadi seller? Saya sambil baca chatnya. Teman-teman kalau ada pertanyaan tinggal request to speak, angkat tangan, nanti saya bisa aktifkan mikrofonnya. Jadi seller, betul. Kenapa jadi seller? Karena kita tahu climate-nya jelas, warna merah berarti down market, dan
confirm karena dia tebal, berarti jelas down market, dan secara statistik kita masih punya kesempatan. Kenapa? Karena biasanya dia turunnya 6 candle, sekarang baru candle pertama. Artinya, dalam 5 hari ke depan, sekali lagi secara statistik teman-teman, secara statistik kita punya peluang untuk GU tetap turun selama 5 hari ke depan. Jadi nanti kita baru jawab pertanyaan kedua, berarti kita mau jadi seller. Entry-nya di mana? Nanti kita akan bahas. Kita baru bahas, saya sebaiknya jadi buyer atau jadi seller. Nah, kita lihat contoh kasus lain. Kita balik ke Euro USD. Oke, Euro USD. Sekarang menurut teman-teman, Euro USD, saya sebaiknya jadi buyer atau jadi seller dari data yang saya punya di sini. Euro USD. Oke, ini ada iklannya terus. Euro USD, Pak Robin, seller. Ini seller yang tadi GU apa EU? Euro USD, seller. Ini Mas Arnel, Jansen Sofia, atau Mbak Arnel? Seller. Kenapa seller, teman-teman? Sekali lagi karena climate-nya warnanya merah, berarti kalau merah berarti down market, berikutnya tebal berarti confirm down market, dan kita lihat statistiknya. Kalau dia naik, biasanya naiknya 4,31, 4,31, 4,39 kita bulatkan menjadi, saya ketik aja di sini. Kalau dia up market, biasanya 4,39 dibulatkan menjadi 5 gitu ya. Standar kalau dia down market, biasanya down marketnya secara statistik di situ berapa tadi down marketnya? Down marketnya 5,11. 5,11. Ingat kita bulatkan menjadi berapa kalau 5,11 teman-teman? Kalau 5,11 dibulatkan menjadi 6 gitu ya. Jadi ini bukan pembulatan yang teman-teman pelajarin waktu sekolah. Kalau pembulatan yang pelajari waktu sekolah 5,11 dibulatkan jadi 5. Kita selalu bulatkan ke atas, ingat kata kuncinya. Dibulatkan kemana? Ke atas. Saya akan berusaha sepelan mungkin. Dibulatkan ke atas, gitu ya. Dibulatkan ke atas. Nah, kalau teman-teman lihat, step 1 kita ngecek climate. Nah, kita ngecek climate. Saya tulis alasan di sini. Climate di Euro USD. Euro USD 1 day, berarti 1 day ini daily gitu ya. Kita lihat dotnya warna merah, berarti down market gitu ya. Berikutnya kita lihat dotnya tebal, berarti confirm atau jelas. Berikutnya apalagi yang kita punya? Current-nya adalah berapa current-nya? Kita lihat, mana tadi auto climate-nya? Kok hilang dia? Indikator, invert on script, auto climate. Oh, dia menghilang. Kalau saya lihat current-nya 4. Current-nya 4 biasanya 6. Jadi kalau kita lihat current 4 dari 6. 6 dari mana? Kita lihat down marketnya. Karena ini panah ke bawah, karena ini down market, maka yang kita lihat ada panah ke bawah, STD. Ini kurang O. 4 dari 6. Kalau 4 dari 6 artinya masih ada kesempatan. Action, sell only. Ya. Sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Ini kayaknya sih sangat mudah dan very clear. Jadi yang kita lihat pertama warnanya, kedua tebal atau tipisnya, ketiga adalah berapa current-nya dibandingkan dari kebiasaannya atau standar deviasinya. Dari panah ke bawah biasanya 6, sekarang 4. Berarti masih boleh nge-sell. Kita masih punya peluang 2 hari lagi. Tadi saya lihat Mas Gadi jawab tadi. 4 dari 6, current-nya 4, STD-nya 5. 6 dong, 5,11 kita bulatkan ke atas jadi 6 ya. Nggak perlu Mas, titik tebal pertama cukup. Jadi 1 dari 6 cukup. Yang penting kita mau titiknya tebal. Jadi walaupun titik pertama sudah cukup. Ini pertanyaan dari Mas Ahmad. Oke. Oke, kita akan ganti chart supaya teman-teman nggak ingat USD JPY. Kita akan latihan yang banyak teman-teman. Boring nggak apa-apa, ingat repetition is mother of skill. Jadi kita harus ngulang.
supaya kita punya skill-nya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Batas minimal masih diambil tiap hari berapa? Nanti kita akan bahas kasusnya. Masih belum paham soal ekor, oke. Titik tebal terakhir yang dilihat. Mas, misal karanya 5 jadi biru, apa settingnya kita cancel dari sell? Kita belum bahas cancel order ya. Kita belum bahas cancel order. Mas Dion, apakah kemungkinan SDC masih 6 dan current baru 1 terus berbalik arah? Mungkin. Kan sekali lagi ini kan probability ya teman-teman, ini probability. Jadi bisa aja climate-nya baru 1 terus dia balik arah, atau baru 2 biasanya 6 terus balik arah, bisa aja terjadi. Tapi ingat, ini berdasarkan statistik, jadi ini based on statistik kejadian yang terjadi di masa lalu ya, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan harga. Dan kita udah bahas tadi biasanya climate itu bertahan, trend itu tend to continue, artinya apakah pasti continue? Jelas tidak. Nah teman-teman saya lihat itu di situ ada standar deviasi, satu standar deviasi itu akurasinya sekitar 60% gitu ya, nanti teman-teman saya googling. Jadi ini cukup akurat, tapi tidak 100% akurat. Ada nyamuk. Oke, saya lihat pertanyaan. Mas, ekor climate-nya menandakan apa? Ekor climate-nya menandakan seberapa jauh harga sekarang dari ideal entry atau dari harga EMA 9. Jadi kita lihat dulu USD JPY. Saya ketik di sini USD JPY. Pertama kita lihat warnanya, warna merah. Berarti down market gitu ya. Lihat. Warnanya merah berarti down market. Berikutnya dotnya tebal berarti confirm atau jelas marketnya. Berikutnya current-nya 8. Oke, sekarang sudah turun selama 8 hari. Nah, kita lihat statistiknya STD up. STD up-nya biasanya di situ 5,82. Kita bulatkan menjadi 6 gitu ya. Selanjutnya kita bisa lihat STD down-nya. Kalau dia down biasanya marketnya bertahan berapa di situ? Down-nya 4,85. Kita bulatkan berarti 5. Nah, berarti kita bisa lihat current-nya. Marketnya sekarang sedang down. Berarti current-nya berapa? 8 dari 5. Kalau 8 dari 5, saya masih punya probability yang tinggi atau saya sudah late to the party, teman-teman? Sudah telat atau masih bisa ikutin trennya? Karena sudah 8. Mas, fungsi ATR-nya tadi apa ya? Belum jelas. Nanti saya bahas lagi habis ini. Dalam kasus sell climate kemudian ekornya berubah, kita akan bahas habis itu. Kita bahas yang basic dulu, late to the party ya. Berarti kalau telat, berarti apa yang saya lakukan? Karena 8 dari 5 berarti late to the party. Berarti sudah telat. Artinya lower probability. Nah, kalau lower probability berarti yang saya lakukan adalah ganti chart. Berarti saya tidak akan trading di USD JPY. Kenapa? Karena lower probability. Karena saya tidak punya statistical advantage lagi. Kenapa? Biasanya kalau UJ down-nya cuma bertahan 5 candle. 5 hari. Sekarang sudah hari ke-8 dia down terus. Pertanyaannya, bisa nggak down-nya turun sampai hari ke-10? Jawabannya bisa. Tapi kemungkinannya akan lebih kecil. Kalau teman-teman adalah tipe yang konservatif, orang yang hanya mau entry di high probability, which is sebaiknya teman-teman begitu ya. Sebagai trader harusnya kita picky, kita pemilih. Kalau teman-teman tipenya pemilih dan teman-teman hanya mau entry di high probability market, sebaiknya kalau climate-nya, kalau current-nya sudah lebih dari biasanya, maka kita tidak trading. Jadi kalau late to the party, maka tidak entry. Oke ya. Karena kita tidak punya statistical advantage. Oke, sampai di sini cukup jelas untuk dot dan lain-lain dan statistik. Sebelum saya masuk ke ATR dan lain-lain, karena ATR nanti akan, atau saya bahas ATR-nya di belakang nanti ya, biar kita jelas dulu. Mas, fungsi dari EMA 9 hanya untuk cari harga kita masuk? Yes, di sini ya. Walaupun EMA 9 juga bagian dari perhitungan si auto climate, tapi kan dia built-in di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada EMA length-nya 9. Oke, kita akan cari market lain, USD CP. Sekarang AUD USD. AUD USD. Teman-teman bisa lihat, climate-nya seperti apa? Kita belum ngomongin ATR ya. ATR nanti kita akan bahas di belakang. Kalau ekornya ke atas dan ke bawah, saya akan bahas setelah teman-teman cukup jelas.
Berarti untuk menemukan harga cari irisan EMA 9 dan Auto UFO. Betul, tapi kita belum nyampe ke sana, belum kita bahas, teman-teman. Mas, sorry, current 5 di mana ya lihatnya? Current-nya di sini. Current-nya itu di sini. Oke, saya aktifkan mode ini dulu. Transparansinya. Oke. Hilang, very transparent. Oke, saya punya pensil. Current-nya lihatnya di sini. Nah, itu ada current-nya ya. Current-nya 11, di situ ada current-nya. Kalau saya zoom, saya geser, ya di situ ada current 11 ya. Di situ ada tulisannya. Oke. Sekarang kita akan bahas AUD/USD. AUD/USD. Kita mulai lagi pelan-pelan dari awal. Kita akan bertahap step by step, teman-teman. Step pertama, kita lihat apanya dulu? Warnanya. Warnanya apa? Biru. Berarti up market. Berikutnya kita lihat dotnya. Dotnya ternyata tipis. Kalau tipis artinya tidak jelas atau tidak confirm. Kalau tidak confirm, apa yang kita lakukan? Tidak punya statistical advantage. Berarti no trade. Sampai di sini jelas, teman-teman bisa lihat. AUD/USD, climate-nya, nggak tahu ini biru atau merah. Ini biru tapi tipis ya. Kalau biru tapi tipis, berarti kita tidak punya statistical advantage. Tidak punya statistical advantage artinya tidak trading hari itu di AUD/USD. Oke. Pak, perhitungan candle itu berdasarkan auto climate punya candle atau candle di chart? Candle di chart. Candle di chart ya, candle di chart. Yang dilihat dot paling kanan ya, dot paling akhir, bukan yang pertama, Mas. Ya tergantung sih. Kalau dari Arab ini yang pertama yang kanan. Kalau di Indonesia yang paling kanan paling akhir kayaknya. Oke. Kalau auto climate low probability apakah berlaku untuk semua time frame? Berlaku untuk chart ini aja, chart yang kita lihat, AUD/USD daily aja. Kalau saya ganti time frame, misalnya saya ke 240 gitu ya. Saya ganti time frame ke H4 misalnya, saya tunggu dia loading. Kalau ke H4 ya climate-nya beda, H4 akan beda karena nanti beda climate akan beda kepentingan. Misalnya H4 teman-teman bisa lihat, oh di H4 beda cerita. Di H4 warnanya merah, berarti confirm down market. Confirm down market biasanya bertahan 7,35, berarti biasanya 8. Current-nya di sini kita bisa lihat current-nya adalah 5. 5 dari 8, berarti kita masih punya 3 candle lagi atau 3 dikali 4 jam. Dalam 12 jam ke depan kita masih bisa expect AUD/USD untuk continue down gitu ya. Artinya kita masih punya climate yang define. Jadi hanya berlaku di time frame yang kita lihat. Oke. Ketawa Mas Heru Purwanto. Oke, sebelum kita masuk ke ekor-ekor dan segala macam dan ATR, mudah-mudahan jelas ya, saya balik lagi ke daily. Oke, saya akan cari kasus lain. Ini contoh kasus yang tidak confirm. Sekarang ke USD CAD, USD Kanada. Ayo, bareng-bareng kita cari climate-nya apa? USD CAD. Chart-nya masih loading. Oke. Nah, chart-nya di sini teman-teman bisa lihat climate-nya dot-nya warna biru. Oke, kita ketik dot-nya warnanya biru. Berarti up market gitu ya. Dot-nya tebal. Berarti confirm. Dotnya tebal berarti confirm. Apalagi current 1 dari berapa? Saya akan sedikit sekarang 1 dari 6. Oke, kenapa 6? Saya pelan-pelan. Di sini teman-teman saya lihat STD panah ke atas, STD up-nya itu 5,1. Kalau 5,1 kita bulatkan menjadi 6, dibulatkan ke atas, bukan ilmu matematika. Kalau ilmu matematika 5,1 dibulatkan jadi 5, tapi kita selalu bulatkan ke atas. Mas Yurandi, kalau H4 confirm kita belum ngomongin entry, jadi
saya nggak akan jawab pertanyaan yang belum sampai ya. Oke, jadi 5 dari 6 ya, climate-nya 1 dari 6. Kalau teman-teman lihat current-nya 1, di sini ada current 1, biasanya 6, sedangkan STD down-nya itu di situ biasanya berapa? 4,76 dibulatkan menjadi 5. So far tentang climate dan statistiknya. Gampang ya, ini kayaknya sih gampang, harusnya sih sangat gampang. Jadi kita cuma pengen tahu marketnya sedang kemana. Dia sudah naik atau turun kah? Kalau dia biru berarti naik, kalau merah berarti turun, kalau tebal berarti jelas, kalau tipis berarti tidak jelas. Habis itu kita lihat statistiknya. Dia sudah naik berapa lama ini? Dalam kasus ini USD Kanada baru naik selama 1 hari. Naik selama 1 hari biasanya kalau naiknya bertahan 6 hari, berarti 1 dari 6. Berarti kita masih punya peluang 5 hari ke depan USD CAD masih naik. Berarti kalau naik berarti nanti kita boleh cari setup buy. Berarti kita sebaiknya jadi buyer only gitu ya. Oke. Alhamdulillah paham Mas. Oke, sekarang kita akan bahas ATR-nya ya. Jadi ada pertanyaan tentang ATR. ATR itu adalah tadi udah bahas jarak dari running price 14186 ke ideal entry kita atau 1,4075. Nah, jaraknya dihitung berdasarkan ATR. Saya akan masukkan satu indikator lagi. Saya akan masuk di built-in, saya ketik ATR. Maka teman-teman akan muncul average true range. Kalau saya klik ATR sekali gitu ya, maka akan muncul nih. Di sini ATR-nya 0,0168. Kita belum bahas pips ya hari ini, teman-teman. Nanti kita akan bahas pips. Tapi 0,0168 artinya secara rata-rata dalam 14 hari terakhir USD Kanada ini kalau bergerak, pergerakan rata-ratanya satu hari adalah 168 pips. Itu pergerakan rata-rata USD Kanada dalam 14 hari terakhir. Namanya average itu artinya rata-rata, true range artinya range hariannya. Jadi average true range adalah pergerakan harian rata-rata USD Kanada dalam 1 hari. Kenapa 1 hari? Karena time frame-nya adalah 1D. Jadi 1D dia menghitung candle-nya. Karena candle-nya 1D berarti 14 hari. Kalau candle-nya 1H berarti 14 jam terakhir. Jadi ini ATR dari USD chart, berarti ini daily ATR. Nah, kalau saya tahu daily ATR-nya, teman-teman bisa lihat di sini jaraknya 0,7 daily ATR, berarti jarak harga sekarang dari EMA 9 itu 0,7 dikali 168. Kalau saya hitung pakai kalkulator, 168 dikali 0,73 gitu ya, berarti sekitar 120-an pips jarak harga sekarang dari ideal entry. Maka itu mengukur jaraknya aja sih. Mana kalau saya pakai ruler, saya tarik ruler dari sekarang ke sini, teman-teman saya akan menemukan jaraknya sekitar, teman-teman saya lihat itu jaraknya sekitar 107 atau 105 pips gitu ya. Jadi jaraknya sekitar 0,7. Kenapa sekarang udah turun 0,68? Jadi jaraknya ini selalu berubah-ubah. Panjang ininya selalu berubah-ubah tergantung jaraknya. Di sekarang 0,66, 0,68. Berarti kalau saya hitung tadi 168 dikali 0,68, maka teman-teman akan lihat angkanya sekitar 114, 110 pips. Jadi jaraknya ini sekitar 0,67, 0,68 daily ATR atau range hariannya gitu ya. Makanya kita bisa kira-kira, jadi gunanya ekor ini untuk ngira-ngira. Kalau jaraknya 0,7 ATR berarti kalau kita punya setup buy di sini, setup ini bisa ke hit di hari yang sama gitu ya. Karena jaraknya cuma 105 pips, sedangkan satu hari dia bisa bergerak 160 pips. Jadi kemungkinan bisa ke hit di hari yang sama. Bisa hari ini atau besok gitu. Tapi kalau jaraknya sangat jauh, misalnya teman-teman jaraknya di sini ya, 2,8 ATR, berarti berdasarkan pergerakan rata-ratanya untuk harga balik ke harga entry kita itu butuh 3 hari gitu. Gunanya cuma buat itu. Gunanya untuk memeasure apakah jarak harga sekarang dari harga ideal entry kita EMA 9 dalam hal ini berapa jauh jaraknya berdasarkan ATR. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira kapan kira-kira setup ini ke trigger gitu ya. Kalau jaraknya 0,7 atau di bawah 1 kemungkinan bisa ke trigger hari ini atau besok kan gitu. Bisa ke field, bisa kepanggil istilah orang Indonesia ya transaksinya. Tapi kalau jaraknya misalnya 3, kalau ATR spread-nya 3, kalau ekornya ini panjang banget, jaraknya 3 berarti kemungkinan kepanggilnya 3 hari ke depan. Jadi nggak akan kepanggil dalam waktu dekat. Ingat, kalau semuanya kondisi normal. Ini kan sekali lagi probability. Kan kita tahu nih, biasanya dia sehari jalan 168 meter gitu ya.
Kalau kita punya orang yang jaraknya sehari cuma bisa jalan 168 meter, jarak dia ke rumah saya itu 450 meter. Oh, berarti butuh 3 hari dia untuk nyampe ke rumah saya. Gampangnya gitu, teman-teman. Kalau dia jalannya tetap begitu terus, kali kan, tapi kan rata-rata. Secara rata-rata, selama 14 hari terakhir, bocah ini bergerak cuma 168 meter sehari. Kalau jarak dia dengan saya, itu 500 meter, berarti kita tahu dia butuh 3-4 hari untuk nyampe. Tapi kalau jarak dia sama saya cuma 70 meter, kemungkinan dia akan nyampe di hari yang sama. Gampangnya kayak gitu. Mudah-mudahan ini dapat ya. Jadi daily ATR itu menghitung pergerakan rata-rata si candle tadi, seberapa jauh range-nya dalam satu hari. Misalnya satu hari dia move-nya 70 pip. Ya udah, satu ATR-nya 70 pip. Nah, tinggal jaraknya dari jarak harga sekarang dari entry kita berapa? Kalau jaraknya cuma 50 pip, berarti masih di bawah range hariannya dia. Berarti kemungkinan bisa kepanggil di hari yang sama. Tapi kalau kita tahu ATR-nya 70 pips, sedangkan jaraknya ternyata 210 pip dari entry, berarti 3 kali ATR. Berarti dia butuh 3 hari untuk balik ke area entry kita. Berarti kita nggak perlu monitor cukup ketat gitu. Gampangnya gitu. Oke? Mudah-mudahan teman-teman nangkep itu. Beda auto climate sama EMA 200 pilih mana? Nah, teman-teman ikutin yang diajarin aja. Saya ngajarin di sini pakai auto climate dan kita nggak pakai EMA 200. Jadi kita hanya akan pakai auto climate nanti selama di kelas. Oke. So far paham teman-teman, balik lagi. Nah, kalau auto climate-nya negatif, jadi auto climate-nya bisa negatif. Negatif ini sudah kelewatan. Jadi misalnya kita tahu kalau climate-nya di bawah, misalnya kayak gini, ini contoh yang negatif. Saya kasih horizontal line. Di sini, ini kan climate-nya negatif nih. Ini climate-nya negatif. Kenapa? Karena climate-nya jadi negatif karena, saya hapus saja yang bawah, biar enggak. Climate-nya negatif kenapa? Karena, teman-teman bisa lihat. Kalau climate-nya down, ini kan climate-nya dalam kondisi down nih. Kalau climate-nya down, berarti ideal entry saya kan di atas sell. Nah, ketika dia harusnya sell, sedangkan harga udah ngelewatin harga EMA 9, maka dia jadi ke bawah atau negatif. Gampangnya gitu, sudah telat, udah kelewatan. Atau dengan kata lain tadi gini, tadi kan kita punya pergerakan nih, misalnya ada apapun ya, misalnya ada angin topan gitu. Angin topan bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Gitu. 100 km per jam. Angin topannya bergerak ke timur gitu ya. Angin topan bergerak dari timur, dari barat ke timur. Ada angin topan bergerak dari barat ke timur. Kecepatannya 100 km per jam. Nah, ATR tadi untuk mengukur, jarak rumah saya dari titik dia sekarang itu 70 kilo. Berarti ATR-nya 0,7. 0,7 ATR. Karena jaraknya 70 kilo, dia kecepatannya 100 km per jam. Berarti saya bisa expect angin topannya akan sampai ke saya dalam waktu kurang dari 1 jam. Karena kecepatannya 100 km per jam, sedangkan jarak dari tempat saya cuma 70 kilo kan gitu ya. Berarti saya bisa nyampe dalam waktu 0,7 jam gitu ya, bisa nyampe karena arahnya ke timur dan rumah saya ada di sebelah timur. Jadi rumah saya di timur, angin topannya dari barat ke timur, dia akan kena rumah saya. Tetapi ATR-nya akan negatif kalau angin topannya dari barat ke timur, jadi arahnya ke timur, kecepatannya 100 km per jam, jaraknya sekarang dari rumah saya itu 30 kilo, tapi sudah di timur saya, sudah kelewatan rumahnya. Jadi dia sudah ngelewatin rumah saya. Artinya sudah nggak ada gunanya, karena sudah, kalau dia jalan ke timur terus, saya nggak akan kena, karena sudah beda arah. Sama kayak gitu. Jadi kalau kita mau sell itu kan harusnya di atas. Kalau climate-nya merah, ingat kalau climate-nya merah, maka kita mau nge-sell, sell-nya di atas current price, di atas harga sekarang. Kan kita mau jual lebih tinggi dari harga. Nah, ATR, ekornya itu mengukur berapa jarak harga sekarang dari sell saya. Sell saya adalah EMA 9. Kalau misalnya ATR hariannya 100, saya pakai angka 100 biar gampang dibulatkan. Kalau 100, jaraknya adalah 100 pips, kita lihat ATR-nya 100 pips hariannya. Kalau jaraknya dari saya 70, maka ATR-nya 0,7. Berarti dia butuh 70 pips untuk balik ke saya. Sedangkan biasanya 100 pips, berarti mungkin akan ketemu di hari yang sama. Kalau ini kita ngomongin daily. Tapi, kalau harga sudah ngelewatin, ini area ideal sell-nya, harga sudah tidak di bawahnya, tapi sudah di atas. Makanya jadi negatif. Karena kan kita nggak mau nge-sell di atas EMA 9, kita mau nge-sell-nya di EMA 9. Tapi ternyata harga sudah ngelewatin EMA, maka sudah kelewatan, sudah nggak ada gunanya. Maka harganya ATR-nya akan negatif. Kalau harga 30 pip di atas saya, maka akan negatif 0,3. Begitu juga sebaliknya. Kalau market sedang dalam up market atau up climate, kan kita maunya buy.
Kalau buy, kita mau buy di bawah harga sekarang. Nah, ekor ATR itu mengukur seberapa jauh running price harga sekarang yang lagi gerak dengan harga EMA 9. Kalau EMA 9-nya masih di bawah harga, maka ATR-nya akan ke atas. Oke, dalam up climate, harga ideal harus di bawah harga. Tapi ketika udah mendekat, ATR-nya jadi tipis. Ketika tiba-tiba dia ngelewatin area kita, harga sekarang sudah di bawah EMA 9, tetapi climate-nya masih di defense sebagai up sama si auto climate, maka dia ekornya ke bawah atau negatif, artinya udah lewat. Jadi dia disebut negatif kalau dia sudah ngelewatin area ideal entry kita. Jadi kalau up market, idealnya EMA 9 harga ada di atas EMA 9. Dalam up market, harga ada di atas EMA 9. Kalau harga sekarang ada di bawah EMA 9, dalam up market maka ekornya negatif, ekornya ke bawah. Begitu juga sebaliknya, dalam down market idealnya harga EMA, harga sekarang di bawah EMA 9. Kalau harganya di atas EMA 9 maka dia disebut juga dengan climate-nya akan negatif, itunya, si ekornya. Saya akan gambar di sini biar jelas. Boom gitu ya. Jadi dalam up market harga EMA akan berada di bawah current price, dalam kurung running price atau harga sekarang. Oke. Jadi dalam up market, kalau ini up market teman-teman, kalau ini adalah EMA ya, kalau ini adalah EMA 9 ya, maka running price-nya itu akan di atas EMA 9. Nah, saya bisa ganti warna nggak sih? Nah, ini EMA-nya saya harus ganti warna, bentar. Penghapusnya jelek lagi. Saya clear aja. Jadi kalau dalam up market teman-teman, ini bisa ganti warna nggak sih? Oh, color, bisa. Jadi kalau EMA-nya warna biru, ini EMA 9 ya. Sedangkan dia saya pakai warna black. Running price-nya harusnya di atas EMA gini ya. Ini harganya ada di atas EMA. Kalau running price-nya ada di atas EMA, maka ekornya ke atas. Tapi kalau dia dalam up market, tapi tiba-tiba harga down sampai di bawah EMA kayak gini, sudah ngelewatin harga EMA-nya, maka ketika up market dalam kurung climate biru dan harga ada di bawah EMA 9, maka ATR-nya negatif atau garisnya ke bawah. Ini terjadinya begitu. Nah, kalau dalam down market kebalikannya. Kalau down market saya clear, kalau dalam down market idealnya kalau dalam down market kan, kalau dalam down market ini EMA-nya ya, ini EMA-nya begini, harganya biasanya normalnya harga berada di bawah gitu ya, di bawah EMA. Jadi kalau harganya kondisinya kayak gini, maka ATR-nya ke atas. Kalau tiba-tiba harga swing gitu ngelewatin EMA 9, maka ATR-nya jadi negatif. Jadi gitu kurang lebih, plus minus. So far teman-teman paham seputar ATR? Saya baca pertanyaan, dengan banyaknya climate dalam chart, apakah berarti lower probability setup? Banyaknya climate itu apa? Banyaknya down climate, lebih detail pertanyaannya. Jadi selama teman-teman catatannya adalah, saya kembali ke chart ya. Catatannya adalah selama current-nya lebih kecil dari biasanya, dari standar deviasinya, maka masih valid. Banyak atau tidak itu kan kita nggak bisa ngomong banyak atau sedikit. Banyak atau dikit itu kan harus ada ukurannya, teman-teman. Jadi ATR tadi udah clear ya, ATR ini cuma menghitung jarak harga sekarang seberapa jauh berdasarkan kebiasaan hariannya dia. Kalau biasanya misalnya teman-teman jaraknya 0,86, berarti butuh kurang dari 1 hari dengan kecepatan rata-rata dia dari harga sekarang untuk nyampe ke harga entry kita. Artinya kalau kita entry, kemungkinan besar entry kita akan kepanggil dalam waktu kurang dari 1 hari. Teman-teman bisa ngukur dari situ. Tapi kalau misalnya ATR-nya di sini terlalu tinggi, kita cari misalnya yang tinggi USD CHF gitu misalnya.
USD CHF ini dekat ya, ini jaraknya 0,13 ATR. Kalau 0,13 ATR atau ekornya pendek, 0,13 ATR berarti harga sekarang dekat banget dengan harga EMA 9. Kalau kita mau buy, berarti kemungkinan besar buy-nya akan kepanggil dalam waktu dekat banget kan gitu ya. USD CHF. By the way, kita hitung USD CHF di sini teman-teman bisa lihat. USD CHF di sini current-nya 1, berarti 1 dari naiknya biasanya 7 ya, 1 dari 7. Ini up-nya 6,65 kita bulatkan jadi 7, current-nya 1, berarti 1 dari 7, berarti masih punya banyak peluang. Sedangkan climate-nya warnanya biru dan tebal. Kalau biru dan tebal berarti confirm climate. Sesimpel itu ya. Jadi apa action-nya? Kalau ekornya ke bawah berarti tidak valid, berarti sudah telat, sudah kelewatan, berarti ganti pair. Jadi kita hanya mau entry, saya ketik di sini, kita hanya mau entry jika jadi rumusnya kita hanya mau lanjut ya, mau lanjut jika satu dotnya tebal, baik itu biru atau merah. Kedua, current-nya lebih kecil dari STD, dari standar deviasinya atau dari kebiasaannya. Kedua, jadi filter kita cuma dua. Yang pertama kita lihat dotnya, tebal atau tipis. Kalau tebal berarti confirm, baik itu biru atau merah ya. Kalau tebal berarti confirm, tinggal kita lihat current-nya. Current-nya 1. Biasanya di sini kalau dia naik, kalau biru berarti kita naik, yang kita lihat panah ke atas. STD panah ke atas biasanya 7, berarti 1 dari 7. 1 dari 7 berarti masih punya peluang, masih ada 6 hari. Kalau dia down market berarti kita lihat panah ke bawah, USD CHF. Kita lanjut, NZD USD misalnya. Kalau saya ke NZD USD, teman-teman bisa lihat NZD USD, dotnya tebal atau tipis? NZD USD. Oke, kapan diabaikan? Kapan kita tidak transaksi? Ada salah satu dari ini ada satu, dia dotnya tipis, berarti skip, gitu ya. Dua, ekornya negatif, akan skip juga. Tiga, current lebih besar dari STD, maka dia skip juga. Oke, ini teman-teman perlu catat. Jadi ini 3 hal ketika tidak entry. Jadi kita lihat di sini, dotnya tipis. Berarti salah satu dari ini, tipis berarti ya tidak entry. Kalau tipis nggak entry, saya copy ke sini aja. Saya copy ke dalam grup, boom, biar teman-teman bisa ambil. Tadi sebelum ini apa? USD CHF ya, USD CHF. CHF ini saya akan ambil ke sini, akan masukin ke grup juga, ke chat. Boom, gitu ya. Saya masukkan ke chat, teman-teman bisa lihat. Oke. Ini kalau tipis, NZD USD, NZD USD. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Pertama lihat dotnya tipis, skip, gitu ya. Euro GBP, dotnya tipis, ya, berarti skip, gitu, gampang kan? Betul. Kalau current sama dengan STD masih boleh. Kan rumusnya lebih besar, bukan lebih besar atau sama dengan tadi kan. Kalau sama masih oke. Jadi misalnya kalau current-nya 10, sekarang biasanya 10 juga berarti masih oke. Masih punya 1 hari, berarti harus dimonitor besok, kalau nggak kepanggil di cancel gitu ya. Karena masih di hari yang sama. Kalau current-nya sama dengan STD masih boleh. Oke, ini contohnya Euro GBP tipis berarti skip. Euro JPY misalnya kita masukkan pair lain. Euro JPY ini contohnya langsung dapat ya Euro JPY. Euro Yen pertama step 1. Step 1 warnanya merah gitu ya. Dotnya tebal berarti confirm on market. Oke. Oke, merah tebal confirm on market. Berikutnya current 6 gitu ya. STD down-nya 5,35 dibulatkan menjadi 6 gitu. Berarti current-nya 6 dari
Berarti masih boleh sell sampai besok. Kalau besok nggak ke-fill berarti di cancel. Gitu ya. Karena kan 6 dari 6. Kalau besok udah 7 dari 6 berarti cancel. Kalau sekarang masih boleh. Kan kita entry-nya nanti di H1. Berarti kalau H1 sampai besok pagi saya masih punya peluang berapa tuh? H1 besok lagi jam 4. Saya masih peluang 7 jam untuk euro yen untuk down gitu ya. Jadi masih boleh. Ini. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan penting dan bagus juga ada pertanyaan dari Mas Nado. Kalau dalam TF Daily itu dot terakhir masih berubah sampai closing daily. Betul. Jadi climate ini akan diupdate setiap kali time frame yang dipakai closing. Jadi kalau misalnya saya pakai 60 menit, 1 jam, berarti climate ini perlu diupdate, perlu dilihat setiap 1 jam. Karena 1 jam sekali dia akan berubah dotnya. Baik itu berubah warna ataupun berubah arah ya, berubah warna atau jadi tipis. Jadi selama 1 jam, climate ini valid selama 1 jam kalau time frame-nya 1 jam. Kalau dia 1 day berarti climate-nya valid selama 1 hari. Jadi 1 dot ini umurnya sepanjang umur candle. Jadi kalau misalnya 1 W gitu ya, 1 minggu, berarti climate-nya ini valid sampai minggu depan. Jadi gitu. Ini tadi udah kita delete ya, ini dari daily. Ini 1 minggu berarti climate-nya nih 3 dari 5, berarti dalam 3 minggu, berarti kita masih punya 2 minggu ke depan masih valid. Jadi climate ini, kapan climate euro yen ini akan berubah? Ya berubahnya hari Senin besok, karena 1 minggu berarti Senin. Kalau 1 day berarti 1 hari, kalau 60 menit berarti 60 menit, kalau 1 menit berarti berubah selama 1 menit. Kalau misalnya saya masukkan 1M, ini 1 menit ya. Jadi euro yen dalam time frame 1 menit, teman-teman bisa lihat. Climate-nya 6 dari 7, kita lihat candle berikutnya akan muncul 10 detik lagi. Di sini ada timernya, kita tunggu 10 detik. 10 detik lagi climate-nya akan climate baru. Ini kalau pakai 1 menit. Kita nggak akan trading 1 menit, tapi ini sebagai apa? Nah, teman-teman bisa lihat, tak, sekarang caranya jadi 7. Sekarang 7 dari 6, jadi udah nggak valid. Tadi 6 dari 6. Tapi kan kita lihat, harga udah retest di harga EMA. Berarti kalau kemungkinan kalau kita beli, kita sedang running profit sekarang. Jadi setiap kali 1 menit, maka climate-nya akan either berubah warna atau current-nya berubah. Jadi current ini bertahan selama umur 1 candle ini. Ini sekarang current-nya 7. Jadi kita bisa lihat marketnya sedang berada dalam up market. Up market karena kenapa? Karena dia biru dan tebal. Biru dan tebal berarti confirm up market. Biasanya dalam time frame 1 menit, kalau dia up market bertahan selama 6 menit. Kalau down market juga 6 menit. Kita lihat. Ini sudah menit ke-7 berarti lower probability. Teman-teman bisa lihat nanti ini 19 detik lagi dia akan ganti. Ini lihat ini 6 dari 7, kalau udah 7 berarti udah lower probability. Kita lihat, 7 menit setelah close candle, dia bisa jadi berubah. Climate-nya bisa jadi enggak. Tapi teman-teman lihat ekornya pendek. Kenapa ekornya pendek? Karena jaraknya dekat dari EMA. Semakin jauh jaraknya, semakin dekat. Tups, sekarang current-nya 8, karena sudah ganti. Maka 8 dari 6 sudah expired gitu ya. Mas Rahmat mulai ngebul. Mas Daniel, maksudnya ATR itu gimana? ATR itu namanya average true range. Jadi ATR itu berapa pergerakan satu candle ini. Jadi satuannya adalah satuan dari candlenya. Kalau dia 1 menit berarti dalam 14 menit terakhir itu pergerakan rata-rata, namanya ATR. Sebenarnya nggak perlu pemahaman yang gimana-gimana banget sih. Yang perlu teman-teman tahu adalah jarak ATR ini, ekornya ini menunjukkan berapa jauh jarak harga sekarang dari harga EMA-nya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ganti ke 1D lagi, saya akan pakai harian biar gampang dipahamin. Jadi kalau ATR dalam 1D, berarti ATR adalah pergerakan harga. Pergerakan itu jarak dari high ke low. High ke low, high ke low. Jadi berapa harga tertinggi, harga terendah, harga tertinggi, harga terendah, harga tertinggi, harga terendah, harga tertinggi, harga terendah. Berapa jarak dari harga tertinggi ke harga terendah, berarti itu kan movement-nya dalam 1 hari. Dari titik tertinggi sampai ke titik terendah yang dia lakukan, range dari candle. Range candle-nya, berarti namanya range itu adalah dari ekor paling tinggi ke ekor paling rendah. Berapa jaraknya? Nah, jarak semua candle dalam 14 hari terakhir, 14 candle terakhir, karena ini daily berarti 14 hari, kalau ini 1 jam berarti 14 jam ya. Berapa jarak masing-masing 14 candle itu dijumlahkan semuanya dibagi 14, maka ketemulah namanya ATR, atau harga rata-rata. Share tiap chartnya ada teks informasi, terus upload ke grup Facebook nanti Mas. Nanti teman-teman dikasih tugas kok, dikasih tugas latihan. Dikasih tugas bikin ginian untuk di storein, jadi wajib store nanti ya. Nanti kita wajib store. Oke.
Ada pertanyaan lagi, ATR? Disclaimer Mas, do not sell now or buy now. Kita belum bahas entry-nya di mana, kita baru bahas climate. Jadi masih belum ngomongin entry, masih belum ngomongin stop loss. Kita baru ngomongin climate. Mas Daniel paham ya? Jadi jarak dari high ke low. Jadi si ekornya auto climate ini menunjukkan seberapa jauh sih jarak harga sekarang dari MA9, gampangnya gitu. Oke. Apa ada jam-jam tertentu untuk cek auto climate atau charting? Kita belum ngomongin jamnya, kita baru belajar baca auto climate-nya, kita belum ngomongin waktu trading, kita belum ngomongin entry mana segala macam. Jadi kita baru belajar cara baca auto climate. So far teman-teman, cara baca auto climate-nya sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan jangan dipendam, jangan disimpan, keluarkan saja. Ini udah mulai teknis nih dan ini masih belum apa-apa ya. Nanti akan sedikit lebih ngebul lagi kepalanya. Jelas Mas, jelas. Oke. Mas Wei, Pak, kita lihat candle climate, candle biru bisa nggak? Kok candlenya berubah jadi merah? Enggak, kalau dia sudah terbentuk, dia nggak berubah, dia nggak repaint. Dia akan berubah di candle berikutnya. Jadi kalau climate terakhirnya merah, ingat climate-nya bukan candle ya, climate-nya ya climate ini, bukan candle-nya. Kita nggak ngomongin candle-nya, yang kita bahas adalah climate, kotak yang di bawah sini. Bisa nggak kalau sekarang climate-nya merah jadi biru? Jawabannya enggak. Kalau merah dia akan tetap merah, kalau biru dia akan tetap biru. Kecuali kalau dia close candle. Kalau close candle, ganti candle bisa berubah warna. Kita nggak ngomongin candle-nya. Candle-nya bisa merah, bisa biru. Jadi climate ini tidak ngomongin harga candle. Kalau teman-teman lihat di sini, ini climate-nya biru, candle-nya hijau, tapi climate-nya tetap merah. Ini candle-nya warna hijau, climate-nya tetap merah. Jadi climate itu bukan warna candle. Sekali lagi, warna climate bukan warna candle. Dan climate-nya nggak akan berubah. Kalau sekarang merah, nanti nggak akan jadi biru. Teman-teman cek pagi merah, sore nggak akan biru kalau di daily. Kalau 1 jam berarti teman-teman nggak mungkin. Menit pertama merah, menit kedua merah, menit ke-10 merah, menit ke-59 tetap merah. Nggak akan berubah jadi biru. Climate-nya sekali lagi. Kalau warna candle-nya bisa berubah. Warna candle kan tergantung open dan close-nya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman lihat di sini climate-nya. Nih, climate-nya warna merah nih. Candle-nya merah, climate-nya tetap biru. Jadi climate bukan warna candle. Oke. Mas Wei, mudah-mudahan jelas ya Mas Wei. Mas Heru Pronto, alhamdulillah. Sip, jelas Mas, mantap. Bikin tutorialnya Mas. Nanti kita bikinin tutorial dan sekaligus tugasnya. Jadi teman-teman nanti akan tugas. Teman-teman akan kita kasih tugas untuk baca climate. Nanti tugasnya akan kita store di grup Facebook ya. Jelas banget Mas. Berarti kalau minus jangan entry, betul. Jadi nanti ada panduannya, kalau minus jangan entry. Alhamdulillah jelas banget. Lanjut, masuk Pak. Jelas Mas. Step by step harus tanya kalau belum paham biar step berikutnya bisa ikutin. Ini step pertama teman-teman, ini penting banget. Teman-teman harus paham climate karena climate ini fondasi. Nanti kita akan bahas UFO. Jadi kita akan membangun on top of foundation ya. Jadi foundation awalnya harus jelas banget. Apakah mungkin Mas climate-nya confirm tapi pada saat itu market hanya sideways saja, tidak dalam trading market? Balik lagi, berdasarkan definisi kita, kalau dia tebal berarti down market. Mungkin nggak dia sideways? Jawabannya mungkin kan, climate tidak akurat 100%, tetapi menurut rule kita kalau dia tebal berarti boleh nge-sell. Kita nggak ngomongin sideways soalnya di sini. Teman-teman nggak lihat sideways ataupun tidak sideways. Kita cuma ngomongin up, down, atau tidak jelas. Oke, tidak jelas tuh teman-teman tidak tahu. Jadi climate itu gampangnya gini. Climate itu kalau teman-teman datang ke rumah saya gitu ya, belajar trading gitu, terus saya ambil pistol, tempelin di kepala teman-teman semua, pistolnya tak tempelin kepalanya. Menurutmu euro ini naik, turun atau nggak tahu? Gitu. Teman-teman pilihannya cuma 3, naik, turun atau nggak tahu. Kalau nggak ngomong tak tembak kepalanya gitu ya. Teman-teman cek climate. Oh, berikutnya, move berikutnya kan kita cuma perlu nebak 1 candle teman-teman. Dalam auto climate itu kita cuma perlu nebak 1 candle berikutnya. Alasannya kenapa kita akan bahas besok lebih detail. Tapi teman-teman tinggal nebak 1 candle berikutnya naik, turun atau nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti nggak jelas. Kalau naik berarti kita mau jadi buyer, kalau turun kita mau jadi seller kan gitu. Pilihannya cuma 3. Oke, kita nggak bahas sideways. DMI length itu di auto climate itu apa Mas? DMI itu directional movement index. Jadi DMI itu kalau saya masukkan indikator, saya nggak bisa banyak-banyak, saya akan keluarkan 1 indikator. Kalau saya masukkan indikator, saya ketik di sini DMI gitu ya. DMI directional movement index. Gitu, teman-teman akan lihat di sini ada DMI-nya. DMI itu ini. Saya akan ganti, DMI itu ini.
Kalau teman-teman saya minta baca DMI nanti bingung, saya ganti aja stylenya ya. Stylenya saya ganti jadi histogram ya. Dengan histogram kolom lebih gampang dibaca. Ya, kolomnya lebih gampang dibaca. DX-nya saya nggak usah munculin. Jadi gampangnya gini. Jadi DMI itu gini teman-teman. DMI ini menghitung push-nya, tapi kalau saya jelasin ini nanti jadi panjang ya. Tapi DMI kalau teman-teman pengen tahu DMI itu DMI ini namanya Directional Movement Index. DMI itu untuk menghitung push-nya. Jadi seberapa kuat push-nya tuh ke atas atau ke bawah. Jadi itu untuk menentukan trennya confirm atau tidak. Jadi bisa jadi marketnya bergerak ke atas, tapi DMI-nya nggak ke atas, maka marketnya tidak jelas. Contoh, saya kasih line di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman lihat di sini, line-nya warnanya tidak jelas ya. Ini climate-nya nggak jelas. Kenapa climate-nya nggak jelas? Karena birunya di atas, atau kita lihat lagi yang nggak jelas mana ya. Ini misalnya. Teman-teman bisa lihat ini. Ini saya kasih line horizontal di sini. Nah, di candle ini, teman-teman bisa lihat climate-nya tidak confirm. Jadi tidak confirm kenapa? Karena harga close di bawah EMA 9. Kalau harga close di bawah EMA 9, maka warna climate-nya itu merah. Jadi dia arahnya ke bawah karena close di bawah EMA 9. Kalau close di bawah EMA 10 berarti arahnya ke bawah. Nah, kalau arahnya ke bawah, kita lihat DMI-nya. DMI-nya ternyata birunya di atas, berarti push-nya ke atas. Makanya nggak confirm marketnya karena push-nya beda dengan arahnya. Jadi kalau dalam tren, oke, saya hapus semua indikatornya. Kalau dalam tren itu dalam up market, saya mau nyari trenan. Kalau dalam up market itu kan ada, teman-teman, anyway sekali lagi teman-teman ini cuma pengayaan materi ya, jangan bingung sama ini cuma pengayaan materi. Teman-teman tidak harus paham ini, yang penting teman-teman bisa baca auto climate. Tapi dalam up market itu ada impulsif, oke, saya aktifkan magnetnya. Ada impulsif, ada korektif. Jadi move yang kuat tinjunya itu namanya impulsif. Jadi yang ini namanya impulsif atau impulsion, gitu ya. Impulsion itu impulsion apa impulsion? Ya gitulah, saya nggak tahu impulsion atau impulsion. Yang ini, yang turunnya namanya correction. Jadi dalam market itu kan kalau dia naik kan dia geraknya tidak naik dalam straight line gitu. Dia naiknya bukan garis lurus tapi naiknya seperti tangga. Jadi seperti tangga. Jadi seperti ini naiknya. Jadi naik panjang, turun dikit, naik lagi, turun dikit. Nah, yang kuat namanya impulsion atau push-nya, tinjunya namanya impulsionnya, turunnya namanya correction. Naiknya lagi impulsion, turunnya correction. Begitu juga sebaliknya. Kalau dalam down market berarti yang gede adalah impulsionnya, gitu ya, impulsion. Saya hapus saja yang ini. Impulsion, correction, gitu ya, dan impulsion. Nah, DMI ini untuk melihat push-nya kemana. Push-nya kemana? Kalau DMI-nya birunya di atas berarti push-nya ke atas. Kalau birunya di bawah berarti, kalau merahnya di atas berarti push-nya ke bawah. Nah, dari situ kita menentukan apakah confirm nggak climate-nya. Kalau misalnya arahnya ke atas, tapi yang ke atasnya ternyata bukan impulsion tapi correction, berarti nggak confirm. Gitu. Kita maunya kalau arahnya ke atas berarti memang impulsinya ke atas. Tapi anyway teman-teman nggak perlu belajar itu, tapi kalau yang nanya DMI ya gunanya itu. Tapi pada intinya yang teman-teman pedulikan cuma satu. Jadi balik lagi, itu nice to know tapi tidak perlu. Yang teman-teman perlu pedulikan cuma satu adalah warnanya sama ketebalannya. Kalau teman-teman kita kasih banyak indikator, tak kasih ATR, tak kasih EMA 9, tak kasih macam-macam, nanti terlalu banyak dibaca. Sedangkan ingat, tujuan kita trending kan supaya simple. Ya, gampang aja, simple aja dilihat dotnya. Kalau warnanya merah dan tebal berarti down market. Kalau biru dan tebal berarti up market. Kalau tipis berarti tidak jelas, gitu aja. Jadi tipis atau tebal itu sudah diperhitungkan dari posisi DMI-nya. Oke? Mudah-mudahan itu menjawab. Mas, berarti climate bakal valid selama time frame yang tertentu masih belum close ya? Misalnya weekly selama bulan belum close berarti masih valid? Yes. Jadi climate ini masih valid selama umur candle-nya. Kalau 1 hari berarti climate-nya valid selama 1 hari. Mas Ongah, Mas, apakah ada alasan tertentu yang mengharuskan kita ganti settingan di auto climate? Enggak. Kecuali Mas mau ngetes dan ukur. Sekali lagi harus dites dan ukur. Tapi teman-teman di sini kita ajarkan settingan default-nya.
Oke, jelas Mas. Terima kasih Mas W. Marianto. Kalau 4,1 atau 4,01 gimana? Pembulatannya tetap ke atas? Yes. Dibulatkan ke atas. Kata-katanya satu, dibulatkan ke atas. 4,01 tetap 5. Nggak urus. Supaya mechanical. Jadi goals-nya di sini adalah membantu teman-teman mechanical. Kalau begini teman-teman, tantangannya adalah kalau teman-teman buka chart dan teman-teman pulang ke rumah nanti masing-masing ya. Misalnya kalau kita saya bikin seminar nih. Saya bikin seminar di hotel gitu ya. Terus saya ngajarin teman-teman cara bikin tren adalah dengan lihat higher high, higher low gitu. Terus saya ngajarin teman-teman bikin tren dengan cara seperti ini. Kalau kayak gini dia bikin new low, berarti dia dalam downtrend gitu ya. Terus teman-teman bisa lihat lagi kayak gini. Terus teman-teman hubung lagi. Oh, benar berarti dia downtrend gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak pakai tools, teman-teman akan bingung. Nanti garisnya masing-masing. Ada yang garisnya gini. Ada orang yang akan garisnya gini. Dia ke sini. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Ada yang garisnya gini. Gitu. Lain waktu, teman-teman garisnya nggak gitu. Kayak gini nih, teman-teman bisa garis gini. Lain waktu ada yang garisnya ke sini. Ada yang ke sini gitu ya. Baru ke sini gitu. Ini juga teman-teman bisa lakukan ini. Boleh nggak kayak gini? Boleh-boleh aja. Mau kayak gini. Ada yang garisnya kayak gini nanti. Tapi ada satu orang yang garisnya langsung aja dari sini dihubungkan langsung ke sini dia. Coba. Ada yang garisnya pakai garis ini. Jadi akan susah untuk konsisten. Ada hari di mana teman-teman garisnya gitu, ada hari di mana teman-teman garisnya dengan cara lain kan gitu ya. Nah, kalau semua orang garisnya beda-beda, nanti pulang ke rumah, ketika saya tanya, oke, Euro Yen, kalau saya hilangkan climate-nya. Hilangkan auto climate. Terus saya ketik Euro GBP gitu. Terus saya tanya ke teman-teman, ini marketnya sedang downtrend, uptrend, atau tidak jelas? Oke, kalau Euro GBP. Atau bingung kan teman-teman? Semua orang akan punya pendapat yang beda-beda. Nah, kalau pendapatnya beda-beda, maka susah untuk konsisten. Ingat, saya selalu bilang satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil konsisten, maka action-nya harus konsisten. Supaya action-nya konsisten, rule-nya hitam atau putih. Teman-teman lihat dari tadi, ada keraguan-raguan nggak di sini rule-nya? Atau hitam atau putih? Totally black and white. Kan nggak ada keraguan-raguan sama sekali. Udah kayak Al-Quran ya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nggak bercanda ya. Jadi, teman-teman bisa lihat ini rule-nya hitam atau putih. Jadi teman-teman lihat, saya lihat, kita pasti menemukan hasil yang sama. Jadi nggak mungkin saya bilang Euro GBP up market, kalau kita nggak pakai climate kayak gini bingung. Teman-teman yang bilang, ini mas kayaknya sideways. Kenapa sideways? Karena harga udah bikin move kayak gini, terus dia begini. Berarti tidak jelas marketnya. Ada yang berpendapat kayak gitu. Ada yang bilang, oke mas, menurut saya, ini down market. Kenapa? Karena dia gini nih. Gitu. Ada yang bikin gini, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Mana yang benar? Sekali lagi ini bukan tentang benar atau salah, tapi ingat, kalau teman-teman pengen dapetin hasil yang konsisten, maka actionnya harus konsisten. Satu-satunya cara supaya actionnya konsisten, maka rule-nya harus hitam atau putih. Harus mechanical. Nah, kalau kayak gini kan bingung. Bukan hanya bingung, tapi saya bisa bilang ini sideways, ada yang bilang ini downtrend, ada yang bilang ini, oh ini bentar lagi uptrend, ini dia udah break new high kok, itu dia udah bikin new high ini sekarang. Dia sudah breaking new high. Terus mana yang benar? Jadi teman-teman akan pulang ke rumah dan akan punya hasil masing-masing. Tapi kalau teman-teman pakai tools, kalau saya ditanya, Euro GBP lagi ngapain? Kita klik ini, kita klik indikator, kita masukkan auto climate-nya gitu ya. Kita semua akan punya satu suara. Climate-nya Euro GBP tidak jelas. Selesai. Nggak akan ada yang bilang ini up market, nggak ada yang bilang ini down market, semuanya akan bilang tidak jelas. Apakah saya boleh transaksi di Euro GBP? Semua orang akan kompak, tidak ada transaksi di Euro GBP. Itu artinya mechanical. Kalau mechanical, industrial rule. Artinya, teman-teman ngambil orang random dari tengah jalan, diambil, ditaruh di depan chart, dikasih tahu rule-nya, dia akan bisa bilang marketnya, climate-nya sedang ngapain. Tanpa perlu punya subjektivitas yang tinggi, tanpa perlu jam terbang, tanpa perlu pengalaman. Itu namanya rule yang mechanical. Oke. Ini Mas Sunarto. Terakhir, misal pagi warna merah, malam bisa juga berubah jadi biru dalam TF Daily. Enggak. Ya hanya berubah di close candle-nya. Kalau candle-nya nggak close, dia nggak akan berubah.
Kalau besoknya ya berubah, kecuali ganti TF. Oke. DMA ini sudah ada disederhanakan dengan auto climate, betul. Lumayan dapat tambahan lauk daging. Oke, betul mas, subjektivitas tinggi kalau digambar. Asli bingung. Kalkulator diciptakan untuk bermudah. Kalau sudah pakai kalkulator, nanti silahkan kalau mau belajar bikin kalkulatornya. Hidup mekanikal, mantap. Oke, teman-teman paham ya? Jadi kalau misalnya gini, kalau saya misalnya nih, saya ada teman-teman di sini peserta Survival to Mastery telepon saya, Mas Angga, menurut Mas Angga, gold XAU/USD di time frame 1 jam gitu, climate-nya apa? Kalau kita pakai tool, saya bisa tanya ke semua teman-teman, di time frame 1 jam, gold sebaiknya kita ngapain? Kita lihat, warnanya merah, oke? Warnanya merah, tebal, berarti confirm down market. Tetapi, ekornya ke bawah, berarti sudah lewat. Berarti no trade. Selesai kan? Kita semua asal melihat gold di H1, kita semua akan bilang gold no trade. Tidak ada transaksi. Kenapa? Karena ekornya negatif. Selesai. Semua orang akan bilang sama. Kalau saya bilang, oke, kalau gimana dengan NZD CAD, New Zealand CAD, di time frame H1. Kita lihat, oke, ekornya negatif. Semua akan bilang no transaction. Jadi kita semua tidak akan melihat market dengan cara yang berbeda. Kita semua akan melihat market dengan cara yang sama. Itu baru mechanical. Itu baru teman-teman bisa ngomongin hasil yang konsisten. Karena kayak McDonald, teman-teman siapapun anak umur 19 tahun masuk ke McDonald dikasih SOP-nya dia bisa jadi karyawan McDonald. Nggak butuh skill, nggak butuh feeling, nggak butuh subjektivitas. Kalau saya misalnya mau bilang, misalnya apa, AUD JPY di H1. Kita semua akan sepakat, oke, AUD JPY tipis berarti tidak jelas. Maka semuanya nggak akan nanya, Mas, AUD JPY lagi ngapain ya? Nggak jelas, selesai. Semua orang akan bilang nggak jelas. Kalau GBP JPY H1, oke, nggak jelas juga, gitu kan? Nggak jelas semua. CAD CHF misalnya, CAD CHF di H1, kita lihat. CAD CHF di H1. Kita bisa lihat, oke, CAD CHF di H1 sedang dalam down market. Kalau orang nanya, Mas, kira-kira masih lanjut down nggak? Secara statistik kita bisa lihat, caranya 11. Caranya 11, biasanya kalau down cuma 5. 11 dari 5, berarti kemungkinan sudah telat kalau kita mau nge-sell CAD CHF. Jadi kita semua bisa melihat market dengan cara yang sama dan pemahaman yang sama tanpa harus satu ruangan. Jadi itu yang bikin teknik ini work. Nah, dengan begitu teman-teman juga yakin untuk latihan sendiri di rumah. Karena kalau teman-teman sudah yakin latihan sendiri di rumah, teman-teman akan latihan. Tantangannya kalau teman-teman ikut pelatihan kan teman-teman nggak tahu nih garisnya benar atau salah. Kalau nggak tahu kan teman-teman nggak berani latihan. Kalau nggak berani latihan nggak bisa dapat skill. Oke, thank you teman-teman. Hari ini udah 1 jam 32 menit. Mudah-mudahan teman-teman paham tentang climate. Ingat kita belum bahas pertanyaan lain. Saya akan post replaynya di Facebook. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan komen di bagian bawah dari Facebook sebelum besok kita kasih tugas. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih sudah hadir di live malam ini. Saya Udan Anggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you in another live. Bye-bye.